Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita di Minggu Advent kedua ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Injil Minggu kedua Advent ini adalah awal dari Injil Markus. Markus memulai Injil ini dengan mengutip sebuah nubuat dari kitab Nabi Yesaya. Nubuat ini berbicara tentang kedatangan seorang utusan, yakni seorang nabi. Utusan ini akan meramalkan kedatangan juru selamat, yakni Yesus Kristus. Dan utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudari, Injil hari ini menggambarkan Yohanes Pembaptis dan pelayanannya. Yohanes pastilah seorang pengkhotbah yang memukau. Orang-orang dari segala lapisan masyarakat telah mendengar tentang dia, dan mereka ingin melihat secara langsung siapa Yohanes itu. Para penduduk dari seluruh wilayah Yudea dan juga penduduk Yerusalem berkumpul untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah. Yohanes adalah seorang orator yang hebat dan orang yang suci. Yang pertama dan yang terutama ialah Yohanes benar-benar seorang abdi Allah. Saudara dan saudari, setelah mendengar Yohanes berkhotbah, banyak orang pada waktu itu datang untuk dibaptiskan olehnya. Yohanes adalah seorang nabi yang gaya hidupnya sebagai seorang pertapa. Dia tinggal di padang gurun, mengenakan bulu unta, dan makan belalang dan madu liar. Yohanes tidak ingin mendapat pujian apapun untuk dirinya. Seruannya adalah untuk mewartakan kedatangan Mesias. Yohanes memberitahu para pendengarnya bahwa seseorang yang lebih perkasa daripada dirinya akan datang setelah dia. Yohanes juga mengatakan bahwa orang ini juga akan membaptis, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana reaksi kita jika ada seorang di tengah-tengah kita mulai memaklumkan bahwa seorang yang lebih kuat daripadaku akan datang? Akankah kita secara otomatis meremehkan nubuat ini? Terkadang kita telah mendengar nubuat-nubuat yang menyampaikan kepada kita bahwa akhir dunia akan datang. Namun kenyataannya kita masih berada di planet ini. Memang suatu hari Kristus akan datang lagi. Namun Kristus datang kepada kita setiap hari dalam kehidupan kita. Apakah kita menyadari kedatangannya? Apakah kita melihat kehadirannya sewaktu kita menjalani hidup kita saat ini?
Mungkin karena kita terlalu sibuk, atau karena pikiran kita tertutup dan hati kita tertutup, kita tidak melihat kehadiran Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang baik untuk secara sadar mencari Kristus. Kristus ada di antara kita, namun mata, pikiran, dan hati kita haruslah terjaga dan tanggap jika kita ingin melihat dan mengalami kedatangannya. Hari ini Yesus akan datang. Mari kita masing-masing berdoa agar kita memiliki mata untuk melihat dan hati untuk percaya. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita